Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Hakim Aufa Taqiyuddin dan Vera Nalistiana dan Ikhlasul Amal dan Nur Azizah akan mempresentasikan tentang apa itu esensi dan prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru serta jenis program pendidikan dan latihan. Sebelum kita masuk ke materi yang utama, perlu kita untuk mengetahui pengertian dari kompetensi. Kompetensi menurut Danim 2012, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. Kompetensi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi yang meliputi kemampuan personal guru yang mencerminkan pribadi yang baik. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang meliputi kemampuan seorang guru untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kompetensi profesional, yaitu merupakan kompetensi yang meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh guru. Kemudian esensi dari peningkatan kompetensi, yaitu agar seorang guru dapat lebih mengetahui tentang materi pembelajaran, agar dapat melakukan pengembangan dengan teknologi dan melakukan pendekatan yang baru agar peserta didik dapat siap untuk memasuki zona kehidupan yang sesuai dengan zamannya dan tidak kalah oleh perubahan zaman. Di slide berikutnya kita akan membahas tentang dampak pada siswa jika guru tidak menguasai kompetensi dan teknologi. Yang pertama, siswa hanya terbekali dengan kompetensinya yang sudah usang, dan yang kedua, pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di slide berikutnya kita akan membahas tentang prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru atau kinerja guru. Menurut Danim pada tahun 2012, peningkatan kompetensi dan karir guru dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan prinsip khusus. Kita masuk ke prinsip umum. Yang pertama, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kemudian kita masuk ke prinsip khusus. Yang pertama adalah ilmiah, di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan, di mana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional. Dan yang ketiga adalah sistematis, di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan yang keempat, konsisten, di mana adanya hubungan yang tetap atau teratur dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, aktual dan tekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam adalah fleksibel, di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh yaitu demokratis, di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk memberdayakan atau untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional.
Di slide berikutnya kita masih masuk ke prinsip khusus, kita melanjutkan ke nomor 8, yaitu objektif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Yang kesembilan yaitu komprehensif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, dan dapat menjalani hidup bersama orang lain. Yang ke-10, memandirikan, di mana setiap guru secara terus-menerus diperdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Yang ke-11 yaitu profesional dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Yang ke-12 yaitu bertahap, dilaksanakan secara bertahap agar guru benar-benar mencapai puncak dari profesionalitas. Yang ke-13 yaitu berjenjang, dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Baik, yang selanjutnya dari prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru atau kinerja guru. Yang nomor 14 adalah berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan ialah dilaksanakan secara terus-menerus atau berkelanjutan karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. Dan yang nomor 15, accountable. Artinya itu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Dan nomor 16, efektif. Yaitu mampu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Dan yang terakhir yaitu nomor 17 adalah efisien, yaitu harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi guru harus kreatif. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis program pendidikan dan latihan guru. Di sini menurut Danim Khairil adalah seorang penulis buku yang karyanya itu berjudul Profesi Kependidikan, yaitu mengungkapkan peningkatan kompetensi dan karir guru termasuk juga tenaga kependidikan pada umumnya, dilaksanakan oleh berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan diklat maupun bukan diklat, antara lain sebagai berikut. Pendidikan dan pelatihan, ini contoh yang tadi, dibagi menjadi beberapa, dan yang pertama yaitu in-house training atau IHT. Adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditempatkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strateginya dilakukan berdasar pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilaksanakan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesi guru. Program ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya magang di sekolah tertentu untuk belajar manajemen kelas atau manajemen sekolah yang efektif.
Program ini dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu memerlukan pengalaman yang nyata. Yang poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, adalah kemitraan sekolah. Pelatihan ini dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta dan sebagainya. Jadi, pelaksanaannya dapat di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya di bidang manajemen sekolah atau manajemen kelas. Jadi untuk saling memperbaiki, kan ada sekolah tertentu yang unggul di bidang ini, unggul di bidang itu, kita bekerja sama atau mitra sekolah ini agar dapat tersalur ilmunya itu. Dan yang terakhir, maksud saya yang nomor 4, yang terakhir dari slide ini adalah belajar jarak jauh. Pelatihan ini dapat dilakukan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Seperti sekarang kan zaman serba online canggih karena adanya pandemi ini, jadi seperti yang poin 4 ini, belajar jarak jauh yang seperti kita lakukan sekarang. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditujuk seperti di ibu kota, kabupaten atau di provinsi. 5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus dilakukan pada lembaga-lembaga yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang. 6. Kursus pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya berfungsi untuk melatih, meningkatkan kompetensi guru dalam bidang tertentu. 7. Pembinaan internal oleh sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang berwenang untuk membina. 8. Pendidikan lanjut berfungsi untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. 1. Diskusi masalah-masalah pendidikan dilakukan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang dialami sekolah. 2. Seminar memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini. 3. Workshop untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pada pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun karir. 4. Penelitian bisa dalam bentuk penelitian dalam kelas guna peningkatan mutu pembelajaran. 5. Penulisan buku atau bahan ajar dapat berupa diktat, buku pelajaran, atau buku dalam bidang pendidikan. 7. Pembuatan media pembelajaran dapat berupa alat peraga, alat praktikum sederhana, media ajar elektronik, atau animasi pembelajaran. 8. Pembuatan karya teknologi atau karya seni dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan, serta karya seni yang memiliki nilai estetika dan diakui oleh masyarakat. That's all the material from the fourth group. We hope you can enjoy it and understand it. May it gives benefit to us. Thanks for your nice attention. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.